Lalu Bapak Ibu terkasih, mari kita siapkan hatinya untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman yang akan kita dengar boleh bertumbuh di dalam setiap kehidupan kita, dalam hati kita, agar kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan dalam setiap waktu. Terima kasih Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bersyukur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bersyukur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku lakukan setiap waktu, nyanyian pujian dan kepadamu. Biarlah manis aroma Tuhan
bagi kami. Bapa, kami bersuka cita di pagi hari oleh karena Tuhanlah yang memimpin kami untuk kami ada hari ini datang ke rumah Tuhan. Terima kasih atas apa yang Tuhan buat bagi kami di pagi hari ini. Dan biar saat ini Tuhan, kiranya Kau akan memberkati kami. Kau akan menjamah setiap hati kami. Pada saat kami menikmati daripada firman, ya mohon biarlah kiranya Roh Kudus yang akan berbicara secara pribadi dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh dibangun, kami boleh diteguh, kami boleh terus mengalami satu perubahan dalam hidup kami untuk terus mengiring. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, bentengi dan kuasa dan kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman. Bapak yang mau untuk boleh membagikan berkat firman, biarlah Tuhan sembunyikan amal di belakang sana. Pengusaha firman bagi ini ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah. Amin. Silakan kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Satu sukacita yang luar biasa bagi saya secara pribadi. Saya bersyukur di hadapan Tuhan karena saya dibawa Tuhan untuk datang ke Medan. Tidak ada rancangan kami untuk pergi ke Medan, tetapi satu berkat bagi kami untuk bisa ke Medan, itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan bahkan kami juga senang menikmati banyak pemandangan yang indah. Dan jika pagi ini Tuhan izinkan saya boleh ada berbagi berkat firman Tuhan di GKN Solidio Gloria, itu juga merupakan sebuah. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Ida dan Bapak Tan yang boleh memberi percaya bagi saya untuk membagi berkat firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan membuka bagian firman Tuhan. Kita akan membuka bagian firman Tuhan. Kita akan membuka Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15. Kita akan membaca ayat 1, 2, dan 3. Kemudian ayat yang ke-13. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membacakan ayat yang genap. Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau sudah menemukan, kita akan baca. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu, ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah nama
Bersama-sama untuk ayat 13. Dengan kasih setiamu, Engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbing ke tempat kediamanmu yang kudus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat dalam Keluaran pasal 15 ini merupakan satu ungkapan syukur, ya. Ungkapan syukur Musa bersama dengan bangsa Israel, di mana mereka mengalami satu pimpinan Tuhan. Ya, mereka mengalami berkat keselamatan pada saat mereka ada di tepi laut Tiberon. Ya. Dan pada saat mereka menyeberang, itu adalah karya Tuhan yang sangat luar biasa. Dan pada saat saya merenungkan bagian ini, saya mulai merenungkan bagaimana Tuhan, ya, Allah yang sangat luar biasa itu sungguh-sungguh bisa menerima bangsa Israel yang dalam tanda kutip, ya, dia umat pilihan Allah tetapi tegar tengkuk, ya. Dia selalu komplain terus sama Tuhan. Terlebih dalam situasi ini kita melihat, ya, latar belakang daripada ayat ini, di mana mereka menyeberang laut Tiberon. Yang terjadi apa? Mereka ada dalam posisi di mana mereka dikejar oleh tentara Mesir dan tidak ada jalan keluar lagi. Tetapi di saat itulah mereka bukan berseru kepada Tuhan, tetapi yang terjadi apa? Dia marah kepada pemimpin, marah kepada Musa. Kenapa kalau kau buat aku mati di sini? Bukankah di sana banyak tanah untuk aku bisa mati di sana? Tetapi kenapa kau buat aku mati di sini? Itulah pikiran daripada bangsa Israel yang hanya melihat apa yang ada di depan mata, sehingga yang muncul hanya sebuah komplain, ya, kemarahan terhadap Musa. Tetapi di sisi yang lain kita melihat bagaimana Allah bekerja dengan sangat luar biasa pada saat tidak ada jalan keluar. Dan Tuhan membuka jalan keluar. Ini adalah bukti daripada kasih setia Tuhan bagi umat Tuhan. Ini bukti daripada kasih setia Tuhan kepada umat pilihan. Dan kita melihat bahwa kasih setia Tuhan bagi umatnya itu sebenarnya merupakan satu anugerah, ya. Anugerah yang terindah sebenarnya bagi mereka. Kalau bicara anugerah, ya, maka yang terjadi apa? Ini merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin kita terima, tetapi itu diberikan Allah bagi kita. Dan sebabnya pagi ini yang menjadi tema kita, alami kasih setia Tuhan dalam hidup, ya. Alami kasih setia Tuhan di dalam hidup. Jadi bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa bagi umatnya. Satu anugerah yang luar biasa dinyatakan pada saat mereka ada di laut, di tepi laut Tiberon. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Dan hal ini sesungguhnya menegaskan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita juga harus, ya, menerima kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus menerima kasih setia Tuhan. Nah, Bapak Ibu, untuk menerima kasih setia Tuhan itu tidak bisa serta-merta itu terjadi dalam hidup kita. Udah kamu menerima kasih karunia Tuhan, ya.
Tuhan kasih karunia, kasih karunia kepadamu, kita tidak serta-merta bisa menerima itu jikalau kita tidak membuka diri. Kasih karunia Allah diberikan kepada dunia, kepada semua manusia. Tapi berapa banyak yang meresponi daripada anugerah Allah ini? Itulah yang akan mengalami kasih setia, kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya hal yang perlu dan penting kita sadari, bahwa untuk menerima kasih karunia Allah, kita harus terhubung dengan Tuhan. Untuk menerima kasih setia Tuhan, bagaimana Allah sudah memimpin umat di bangsa Israel, demikian juga bagaimana Tuhan akan memimpin di dalam kehidupan saya dan saudara. Sampai berapa lama Tuhan akan memimpin? Maka kembali, kita harus terhubung dengan Tuhan. Jadi sebenarnya kita melihat bahwa ketika kasih karunia Allah diberikan kepada saya dan saudara, ketika kita merespon, membuka hati untuk menerima Dia, yang terjadi apa? Kita akan mengalami kasih karunia, dan di saat itulah kita terhubung dengan Allah. Maka di saat itulah kita bisa melihat bahwa ketika aku terhubung dengan Allah, sesungguhnya ini menjadi kunci berkat dalam segala hal. Ya. Kunci berkat dalam segala hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai. Allah Immanuel. Kalau Allah menyertai, maka yang terjadi apa? Sesungguhnya Allah membackup di dalam hidup kita. Allah tidak akan pernah membiarkan kita jatuh. Allah tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tetapi kita sadar, Tuhan izinkan kita menghadapi banyak sekali ujian di dalam hidup kita. Untuk apa? Tidak lain untuk menguji iman saya dan saudara. Sejauh mana saya dan saudara kembali bergantung, menaruh kehidupan saya dan saudara, dan berserah secara penuh kepada Allah. Bahkan ketika pencobaan terjadi pun, Tuhan bukan tidak mengasihi kita. Banyak anak-anak Tuhan mulai komplain dengan Tuhan ketika situasi sulit terjadi dalam hidupnya, dan dia mulai tertekan dan tidak bisa lakukan apa-apa. Yang terjadi adalah dia komplain dengan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Bahkan di dalam pelayanan sekalipun, aku sudah melayani Tuhan sedemikian rupa, aku sudah setia, aku sudah melakukan apa yang Tuhan mau, bahkan aku setia mengembalikan milik Tuhan, aku setia memberikan perpuluhan. Tetapi mengapa persoalan demi persoalan terjadi di dalam hidup? Banyak sekali anak-anak Tuhan kok. Tetapi kita tahu, kita harus mengerti dan kita harus sadar bahwa itu ujian yang diizinkan Allah supaya kita latihkan. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, terhubung dengan Tuhan menjadi bagian yang sangat penting yang harus nyata terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat bola lampu ini tidak akan menyala kalau tidak terhubung dengan sumber arusnya. Maka hal yang sama yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tidak akan pernah memancarkan sesuatu pun dalam hidup kita, apalagi memancarkan kasih Tuhan. Katanya Tuhan itu menyatakan kasihnya kepada kita. Tapi kasih itu kok tidak bisa terpancar. Mengapa? Pasti ada sesuatu yang menghambat.
sehingga pancaran kasih itu tidak menyala. Kalau lampu ini sudah terhubung dengan terkoneksi ya, dengan sumber arus, yang terjadi apa? Dia akan menyala. Tetapi kalau ada yang putus, ada hambatan, dia tidak akan bisa menyala. Jadi inilah kehidupan anak-anak Tuhan, bahwa kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Dan kita sadar ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, yang terjadi apa? Ini merupakan kunci dalam segala berkat. Ya. Kunci dalam segala berkat. Berkat apapun itu kuncinya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, kita melihat ada beberapa kebenaran yang membuat kita bisa terhubung dengan Tuhan. Yang pertama, kita melihat karena hidup kita itu telah ditebus. Ayat 13a dikatakan, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Bapak Ibu dan Saudara, ketika hidup kita sudah ditebus oleh Allah, sesungguhnya kita bisa melihat ada perlakuan istimewa dari Allah kepada kita. Ada sesuatu yang istimewa diberikan Allah bagi saya dan saudara. Bahkan ada perhatian yang istimewa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebabnya pada saat kita ditebus oleh Allah, kita harus sadar Allah mengangkat kita dari lumpur dosa. Dia menyucikan kita. Dan ketika Allah menyucikan kita, Allah tidak membiarkan kita. Ya udah, aku sudah sucikan kamu, aku sudah sucikan dosa. Tidak. Tetapi karena kasih setia Allah, Dia memberikan sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia akan menyertai di dalam kehidupan kita. Dia akan membentuk, memproses di dalam kehidupan saya dan saudara. Namun ketika kita ditebus oleh Allah, satu hal yang harus kita sadari, bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri. Seperti budak yang sudah ditebus, dibeli, harganya lunas dibayar, yang terjadi apa? Budak itu bukan milik tuan yang lain lagi, tetapi budak itu adalah milik saya. Saya yang sudah menebus. Kalau begitu, budak ini adalah milik saya, di mana saya bisa meminta, menyuruh apapun yang saya mau. Maka inilah yang perlu kita sadari ketika Allah menebus saya dan saudara. Kita harus sadar bahwa hidupku itu adalah milik Tuhan. Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Jadi kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Allah, yang terjadi apa? Ego kita harus turun. Allah lah yang memimpin di dalam kehidupan kita. Allah lah yang bertata di dalam hati kita, memimpin di dalam jalan hidup kita. Nah, itu sebabnya ketika kita menyadari bahwa kita adalah milik Allah, maka tidak lain yang ada di dalam kehidupan kita, kita hanya hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena aku miliknya. Tapi kalau aku bukan milik Allah, maka aku tidak harus taat. Tetapi ketika aku sudah ditebus Allah, aku adalah milik Allah, maka aku harus tunduk
Aku harus taat kepada Allah yang memberi perintah, yang memberi instruksi kepadaku. Kemana aku harus pergi, kemana dan apapun yang harus aku lakukan. Ini yang harus kita pahami. Banyak anak-anak Tuhan yang merasa bahwa aku percaya kepada Tuhan, tetapi dia lupa bahwa ketika dia percaya, dia menaruh hidupnya kepada Tuhan. Dan hidupnya bukan lagi miliknya, tetapi milik Allah. Maka inilah yang harus perlu kita sadari. Apakah saudara adalah milik Tuhan? Amin. Apakah saudara adalah milik Tuhan? Amin. Mengapa saudara milik Tuhan? Karena aku sudah ditebus oleh Tuhan. Karena Allah sudah menebus aku, maka aku bukan lagi milik yang lain. Aku adalah milik Tuhan. Kalau begitu, Tuhanlah yang harus menjadi yang utama di dalam hidupku, yang harus aku turuti, yang harus aku taati. Sehingga terjadi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup menyukakan hati Tuhan. Kita harus hidup menyukakan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa menyukakan hati Tuhan? Bagaimana kita bisa menyukakan hati Tuhan? Kita harus hidup dalam kebenaran. Hidup seturut firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 dikatakan di sana, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya. Dan mengapa dikatakan jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri? Karena ketika saudara percaya, saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, saudara dipimpin oleh Allah. Hidup saudara dipimpin oleh Roh. Dan Roh Kudus itulah yang akan menuntun di dalam jalan hidup saudara. Roh Kudus yang akan memimpin saudara untuk hidup di dalam kebenaran. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kalau sungguh-sungguh kita menyukakan hati Tuhan, kita sadar bahwa aku milik Tuhan, saudara tidak akan tenang ketika saudara tidak pergi ke gereja. Saudara tidak akan tenang ketika saudara ada pertemuan, ada konsel, ada pertemuan apapun, ya, pertemuan ibadah, saudara tidak hadir. Kenapa? Mengapa tidak tenang? Karena aku merasa bahwa aku adalah milik Tuhan. Aku harus tunduk kepada Allah. Aku harus hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Dan aku harus mengalami anugerah Allah ini dalam hidupku terus menerus. Dan sampai dikatakan dalam ayat yang ke-13 bagian B, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Jadi kesanalah akhirnya Tuhan yang akan memimpin, menuntun saya dan saudara. Itu sebabnya kita perlu sadar bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bagaimana orang dipimpin oleh Roh Kudus jika hidupnya tidak seiring dengan firman Tuhan, jika hidupnya bertentangan dengan keinginan Tuhan. Kalau saudara dan saya sadar, ya, hidupku adalah milik Tuhan, maka aku akan berkata, ya suka-sukamu Tuhan, ya. Tuhan mau bentuk aku seperti apa? Tuhan mau suruh aku kemana? Suka-sukamu. Bukan suka-sukaku Tuhan, ya. Kalau suka-sukaku Tuhan, wah cilaka, ya.
Kita tidak akan pernah mengalami lawatan Allah dalam hidup kita. Karena apa? Tidak terkoneksi, ya. Tidak terkoneksi dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya kita patut bersyukur di hadapan Tuhan. Jika kita terkoneksi dengan Tuhan. Jadi kehidupan orang percaya sadar bahwa kita adalah milik Tuhan. Katakan kepada kanan kiri saudara, kamu adalah milik Tuhan. Kamu adalah milik Tuhan. Kalau saudara milik Tuhan, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa jemaat di tempat ini hidup memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus sadar sepenuhnya ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sekali lagi kita harus sungguh-sungguh menyadari apa milik Tuhan, apa serahkan sepenuhnya. Itu betul Tuhan yang memimpin dalam jalan hidup. Tuhanlah yang akan memimpin di dalam perjalanan hidup. Dan ini bukti daripada Allah mengasihi. Bukti di mana saya dan saudara akan mengalami kasih setia Tuhan. Karena kita sadar bahwa aku adalah milik Tuhan. Aku terhubung dengan Tuhan. Maka inilah kunci di mana aku mengalami segala berkat yang Tuhan sediakan di dalam hidup. Yang kedua, kita melihat kita harus mengalami lawatan Tuhan. Itu membuktikan di dalam kehidupan kita harus terhubung dengan Tuhan. Membuktikan di dalam kehidupan saya dan saudara bahwa Yesus harus selalu hadir di dalam hidup kita. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, yang terjadi apa? Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi sebenarnya satu hal yang perlu kita sadari di dalam kehidupan orang percaya, penyertaan Tuhan itu sebenarnya cukup bagi kita. Tidak usah yang lain. Kalau Tuhan sertai saya dan saudara, sebenarnya cukup. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kapan sih Yesus hadir dalam hidup saudara? Kapan Yesus hadir dalam hidup kita? Pada saat kita percaya. Ya. Pada saat kita percaya, kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita dan kita menerima Dia. Kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Saat itu Allah bekerja. Allah masuk ke dalam hidup kita. Dia hadir untuk memimpin dalam hidup kita. Jadi kehadiran Allah itu tidak lain adalah menuntun. Dikatakan dalam bagian itu, dengan kasih setia engkau menuntun umat yang telah engkau tebus. Kalau Tuhan menuntun, yang terjadi apa? Tuhan ada bersama dengan yang dituntun. Ya. Kalau saya menuntun anak-anak, saya akan ada bersama. Dan kalau Allah menuntun di dalam kehidupan saya dan saudara, yang terjadi apa? Kita percaya bahwa Allah tidak akan pernah melepaskan tangan. Allah tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara jatuh. Allah pasti akan membackup di dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka. Ya. Ketika Allah menuntun kita, Allah tidak hanya melihat luarnya kita, tetapi Allah melihat lebih dalam kedalaman hati saudara.
Amsal 5 ayat 21 dikatakan, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Bapak Ibu, kalau saudara berjalan, saya lihat di sini ada CCTV ya. Kalau saudara berjalan ada CCTV, apa yang terjadi? Saudara akan berhati-hati. Jangan sampai aku salah, ya. Saya akan berhati-hati sedemikian rupa. Nah, kalau Tuhan Dia mengawasi dalam seluruh keberadaan kita, yang terjadi apa? Allah sebenarnya Dia melihat, mengawasi, ya, dengan sedemikian rupa, ya. Amsal katakan segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Artinya tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini Tuhan mengerti. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita tidak ada yang tersembunyi. Mungkin saudara bisik-bisik tetangga di sana, kita bisik-bisik di sana saja, supaya Bapak dan Ibu Pendeta tidak dengar. Tetapi sadar, Tuhan tahu, ya. Apapun saudara, mungkin saudara duduk di tempat ini, pikiran saudara melayang kemana-mana. Oh iya, kompor tadi udah dimatikan belum ya? Ini mulai berjalan kemana-mana. Tuhan tahu persis. Tuhan tahu persis. Bahkan Tuhan mengajar saya menerima berkat itu sendiri, bahwa sebenarnya Tuhan itu tahu dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Pada saat ada seorang pemuda ini melakukan, artinya dia dikuasai oleh sesuatu yang lain, dikuasai oleh kuasa kegelapan. Yang terjadi apa? Dia berjalan, akhirnya pada saat saya berdoa, ya, dan kemudian usir segala kekuatan kuasa apapun. Yang terjadi apa? Dia pergi keluar. Dan pada saat dia keluar, yang terjadi apa? Dia berjalan-jalan sampai saya selesai. Dan ketika saya selesai, yang terjadi apa? Dia berkata, setannya ngajari dia, nanti kalau ketemu Pak Bambang, bilang habis kulitnya. Bapak Ibu, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup anak itu. Saya tidak tahu kalau dia pergi jalan-jalan, dibawa roh itu berkeliling, hanya supaya tidak mendengar firman Tuhan. Tetapi Tuhan tahu. Dan di saat itulah bukan berhenti sampai di situ. Tuhan mulai membuat dia gelisah hati, ya, sehingga roh itu mencoba untuk terus tidak tenang. Dia mencoba untuk terus menyerang karena dia tidak tahan diusir. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu membentengi anak-anaknya. Pada saat kami layani dia, yang terjadi apa? Roh itu mencoba menyerang hamba Tuhan. Kami ada beberapa hamba Tuhan, dan kemudian ketika saya di rumah, pada saat saya tidur, itu seperti berperang. Seperti berperang. Dan kemudian istri saya pada saat mencuci, dia juga merasakan. Nah, apa yang terjadi di sini? Setelah saya bangun, saya mulai terengah-engah dan saya mulai cerita. Dan Tuhan yang dirasakan oleh istri saya, dia juga pada saat itu juga berperang. Jadi di kamar mandi sambil mencuci, dia berperang, ya.
ada sesuatu yang lain yang mencoba untuk menarik. Dan saya masih ingat pada saat saya jemur baju anak saya dan tutup kepala. Pada saat saya jemur, entah bagaimana saya meraba ada satu jarum. Jarum itu seperti bergerigi, ya. Jadi kalau dia tertancap, ya, besi itu di kepala, sudah otomatis, ya, dia akan menarik semua. Apa yang sudah masuk ini akan tidak bisa menarik lagi. Karena kalau tarik maka akan ikut juga semuanya. Dan pada saat itu kenapa seperti ini? Artinya pada saat itu saya bercerita sama istri, oh iya, kita berdoa dan kemudian kita tahu ini selalu, ya. Dan apa yang terjadi? Hari Minggu Anda itu ketemu dengan saya dan saya bilang, Tuhanku luar biasa. Tuhanku luar biasa. Dan kemudian yang terjadi apa? Anda itu mulai berkata gitu, Pak, lihat, kami ada di ruang tamu dan ruang tamu itu ada kaca. Dia bilang, sekarang juga ini yang terang, panasnya sampai masuk di mana kami ngobrol. Sekarang juga Pak, ini akan menjadi gelap. Dan pada saat gelap akan terjadi petir. Tidak lama gelap. Dan pada saat itu yang terjadi apa? Saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus, itu tidak akan pernah terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, gelap itu akan menyingkir. Dalam hati saya terus berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, gelap itu akan menyingkir. Tuhan tahu. Tuhan membackup saya, sehingga kegelapan yang mulai gelap sekali itu mulai menyingkir. Jadi artinya kita melihat bahwa Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu pada saat saudara dan saya mengalami persoalan kesulitan apapun yang mungkin yang terberat, saudara tidak mampu, saudara tidak bisa lakukan apa-apa. Tetapi percayalah bahwa Allah sanggup untuk menolong. Allah sanggup untuk membackup saudara. Allah sanggup untuk memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan di dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya ketika saudara mungkin saat ini di bulan Januari, di bulan Februari di minggu pertama, apa yang terjadi di bulan Januari kemarin? Sudah banyak kesulitan, sudah banyak persoalan. Ada yang sudah mulai mengeluh, ada yang sudah mulai komplain. Kembali, mari kita sadari dan kita ingat, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara, Allah yang penuh kasih, Dia membackup dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya 1 Korintus 10 ayat 13 ya, apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Jadi kalau kita melihat bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, artinya apa? Kalau iblis mencoba untuk menjatuhkan kita, kita tahu bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Kalau Allah mengizinkan pencobaan itu ada di dalam kehidupan saya dan saudara, maka Allah tahu saudara dan saya mampu. Itu sebabnya ketika kita melihat bagian selanjutnya, ketika saudara mengalami pencobaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bapak Ibu, Allah kita kurang apa? Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang sangat luar biasa.
Tidak salah saudara menaruh harapan saudara kepada Allah. Karena pada saat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita melihat bahwa Allah membackup dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi saya dan saudara. Itu sebabnya jangan mengeluh ketika saudara menghadapi kesulitan. Jangan mengeluh pada saat saudara menghadapi pencobaan yang terjadi dalam hidup saudara. Terbalik, sadarlah saudara adalah milik Tuhan. Amin. Saudara adalah milik Tuhan, dan saudara harus terhubung dengan Allah. Dan pada saat saudara terhubung dengan Allah, maka saudara akan menyadari bahwa Allah hadir di dalam hidup saudara. Allah Immanuel. Dan ketika Allah Immanuel ini hadir dalam kehidupan kita, Dia menyertai dalam langkah hidup kita, maka Dia akan membackup dalam hidup kita. Hanya satu hal yang doa. Percayalah dan serahkan hidup kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Maka ketika kehadiran Allah ada di dalam hidup saudara, Allah tidak mau ada ilah-ilah yang lain. Ada yang mulai membelokkan pandangan saudara kepada sesuatu yang lain. Allah mau ketika saudara dalam milik Tuhan, saudara menerima kasih karunia Allah. Allah mau saudara sungguh-sungguh menaruh semuanya kepada Tuhan, dan Allah Kristus menjadi yang utama dalam hidup kita. Yesus menjadi yang utama dalam hidup kita. Jangan ada lagi ilah-ilah yang lain. Jangan ada lagi sesuatu yang lain. Mungkin mammon. Kita berpikir bahwa uang itu segalanya. Kita tidak bisa hidup tanpa uang, katanya ya. Apa yang kita lakukan perlu uang. Dan kita tidak bisa lakukan apa-apa tanpa uang. Tetapi sadarlah bahwa saudara adalah penguasa. Saudara penguasa. Jadi saudara harus menguasai uang itu. Bukan saudara dikuasai uang, tetapi saudara yang harus menguasai uang itu. Mammon tidak akan pernah berkuasa dalam hidup kita jikalau kita pandang kepada Allah. Kristus menjadi yang utama dalam hidup kita. Kalau saudara mengalami banyak sekali kesulitan dalam hidup saudara, mungkin masa lalu dalam hidup saudara, sedikit-sedikit saudara pergi ke orang lain dan bertanya, kenapa Pak? Ini masalah tidak berhenti, ya. Kenapa rupanya ini masalah tidak berhenti? Kita sebentar pergi ke orang pintar, bertanya. Itu artinya kita sedang membuat Allah tidak menjadi yang utama. Kita sedang memberontak kepada Allah. Tetapi Allah mau Kristus menjadi yang utama dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan mau apa? Ketika Allah menyucikan kita, Allah menyucikan seluruh hidup kita. Oleh sebab itu jangan cemari sesuatu yang lain. Jangan ada sesuatu yang lain. Mungkin ya karena di lapangan saya perlu sesuatu untuk menjaga diri, ya. Saya masih ingat pada saat saya kerja di Kota Mati, ya, di Dinas Pendapatan, dan saya ditempatkan di terminal. Yang terjadi apa? Setiap kali berkelahi, saya hanya berpikir, saya waktu itu menjadi anak yang terhilang, dan saya hanya berpikir saya harus menjaga diri saya. Dan pada saat itu saya mulai berkecimpung dengan sesuatu yang lain.
Saya mulai mencari sesuatu yang bisa menjaga diri saya. Kalau ada yang pukul saya dari belakang, minimal ada kekuatan yang bisa membentengi saya. Saya masih ingat, dan pada saat ada satu pengemudi, dia tidak mau berhenti. Saya berhenti di tengah dan kemudian saya bilang pada bos saya, siap di samping. Saya berhentikan, dia kencang sekali. Dan saya sudah menyiapkan diri apa yang harus saya lakukan. Dia kencang sekali dan kemudian dia tidak mau berhenti, dan akhirnya saya mulai berpindah dan dia kencang. Dan tanpa sadar saya kejar itu dan tidak tahu bagaimana ceritanya. Kaca yang di belakang itu pecah. Dan tidak lama Kapolsek datang. Ada apa Pak? Biasa ya Pak. Pak, kalau begitu tarik ke belakang. Itu bukan wilayah kita. Ya, saya ada di perbatasan, jadi bukan wilayah saya. Biasa saja. Kemudian seperti itu. Dan rentetan dari bagian itu yang terjadi apa? Rupanya mereka tidak terima. Pada saat saya berjalan, keneknya ambil stang tongkrak dan kemudian mau pukul saya dari belakang. Ada teman teriak, "Bang, awas di belakang!" Dan saya santai-santai saja karena saya tidak begitu mendengar. Tetapi ketika saya melihat sesuatu teman saya lari, saya mulai sadar ada sesuatu, dan untung teman saya yang pegang. Kalau tidak, ya saya kena juga, gitu ya. Jadi tidak ada benteng yang bisa. Tetapi ketika saya bertobat, saya sadar Tuhan telanjangi semua. Pada saat Tuhan telanjangi saya, ada sesuatu yang lain Tuhan juga singkapkan. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kita melakukan sesuatu yang lain. Kita masih percaya sesuatu yang lain. Tetapi Tuhan mau kita lurus saja. Taruh harapan kita kepada Tuhan. Tuhan yang membentengi kita, Tuhan yang membackup dalam hidup kita. Kalau memang Tuhan tidak izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak akan izinkan. Itu sebabnya bagi dan sungkasan Tuhan, mari kita renungkan dalam hidup kita. Di pagi hari ini, mari kita sadar bahwa kita harus terhubung untuk mengalami kasih karunia Allah yang lebih, kasih Allah yang ada dalam kehidupan kita. Kita harus terhubung dengan Tuhan. Mari kita sadari bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Kita harus hidup memuliakan Tuhan. Dan mari kita sadar bahwa Yesus hadir. Allah yang kudus hadir di dalam hidup kita. Ia tidak mau dicemari. Allah tahu segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Pikiran kita pun juga Tuhan tidak mau kita mencemari dengan sesuatu yang jahat. Itu sebabnya kembali pagi ini Tuhan mengingatkan bagi saya dan saudara. Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya. Tuhan mau memberkati dalam hidup kita. Tuhan mau kita terhubung dengan Tuhan, supaya segala sesuatu itu ada di dalam backup Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati dalam hidup kita. Oleh sebab itu pagi ini, jika ada yang merasa bahwa saudara mengalami beban berat, Tuhan, aku tidak mampu sampai saat ini. Aku tidak mampu untuk menghadapi semuanya. Bapak Ibu boleh berdiam-diam. Bapak Ibu boleh berdiam. Renungkan. Jika sudah diingatkan oleh Tuhan, Tuhan, aku pernah punya jimat, aku pernah sesuatu yang lain yang aku simpan. Aku pernah belajar ilmu ini, aku pernah belajar A dan B. Maka pagi ini Tuhan ingatkan. Tuhan lepaskan itu. Tuhan mau menyucikan
menyucikan dalam hidup kita, sehingga kita terhubung dengan Allah, sehingga kasih Allah yang luar biasa ini melingkupi dalam hidup kita. Ada pujian mengatakan kita terhubung dengan melekat selalu, ya. Mari kita gunakan diri di hadapan Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk tundukkan kepala, berdiam diri pagi ini di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Tuhan sudah menebus saya dan saudara, sehingga kita menjadi milik Allah, dan hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Mungkin pagi ini ada yang berkata, Tuhan, aku sulit untuk memuliakan Tuhan. Aku tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupku. Mungkin sudah punya masalah yang berat dalam hidup saudara. Tuhan, aku punya masalah yang berat dalam hidup. Aku tidak mampu, bahkan aku tidak tahu jalan keluar yang harus aku lakukan. Mungkin saudara sedang ada di dalam titik terendah saudara. Pagi ini Tuhan ingatkan bagi kita, Tuhan hadir melawat kita. Minta ampunlah di hadapan Tuhan. Kalau saudara mungkin selama ini belum fokus kepada Tuhan, sudah tidak hidup memuliakan Tuhan, tetapi Tuhan ingatkan pagi saudara dalam hidup Tuhan, mengucap syukur jika Tuhan ingatkan pagi saudara dalam hidup Tuhan, sudah terhubung dengan Tuhan, dan Tuhan mau menyucikan dalam hidup saudara. Jika pagi ini ada yang mungkin merasa pernah belajar ilmu, mungkin juga masih menyimpan jiwa-jiwa, saudara tidak mengerti aku harus kemana, maka pagi ini, jika ada di antara saudara yang mengalami kesulitan dalam hidup saudara, jika ada di antara saudara yang saat ini sudah merasa aku pernah belajar, tetapi aku tidak tahu, aku tidak tahu melepaskan, dia selalu mengganggu dalam hidup. Saya boleh mengangkat tangan saudara, dan saya akan berdoa untuk saudara. Jika saudara merasa ada yang terlibat dan kuasa yang lain, saya boleh mengangkat tangan dan kami akan berdoa untuk saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jika ada yang saudara mengalami sakit penyakit, saya boleh mengangkat tangan saudara dan kami akan berdoa. Yesus
Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Sekarang bersama Tuhan mau menolong saudara. Jika ada di antara saudara, jika ada di antara saudara, jika mungkin tanpa sadar sudah pernah memiliki cima-cima, sudah boleh pernah belajar ilmu-ilmu yang lain, sudah boleh berdiri dan saya akan berdoa sekarang. Jika doa yang bersaudara, jika kalau ada di antara saudara yang mengalami kepanikan, sudah mengalami sakit penyakit, sudah tidak tahu aku mengalami sakit penyakit.
menjadi kekasih hatinya. Yesus kamu Tuhan yang akan memberkati. Berkati John, berkati Ibu, dan berkati juga Bapak yang sama. Kasih Tuhan melingkupi keluarga ini. Aku mau patahkan segala kekuatan apapun yang mencoba memakai kekuatan yang tidak mendatangkan berkat. Dilontarkan untuk ibu ini, dilontarkan kepada kamu mau patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan itu akan berbau dan berkata bahwa dia adalah anak yang diberkati. Terima kasih Pak. Keluarga ini adalah keluarga yang dikasihi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita pujikan sekali lagi. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih